Halo, kenalkan kami mahasiswa Food Technology BINUS University. Kami akan menjelaskan tentang apa sih sensory evaluation. Ada aku, Jennifer, Angela, Adi, dan Felix. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Jadi, apa sih sensory evaluation? Sensory evaluation adalah metode identifikasi, pengukuran, pengujian, dan interpretasi atribut mutu suatu produk pangan yang diterima dan dirasakan oleh panca indera. Terdapat 3 metode loh yang digunakan dalam evaluasi sensori. Pertama, metode diskriminatif, kedua, metode deskriptif, dan ketiga, metode afektif atau hedonik. Nah, untuk lebih spesifiknya, ayo kita bahas satu persatu. Metode diskriminatif. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk pengujian produk yang paling sederhana dan paling sensitif. Panelis yang digunakan adalah panelis terlatih atau semi-terlatih, dengan jumlah sekitar 20-50 panelis dan umumnya digunakan untuk quality control and assurance. Nah, dalam pengujiannya, metode diskriminatif juga dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis uji, yaitu uji perbandingan pasangan, uji duo trio, dan uji segitiga. Gimana sih ketiga uji ini berlangsung? Yuk kita simak! Yang pertama ada uji perbandingan pasangan. Pada uji ini, para panelis diminta untuk membandingkan 2 buah sampel yang memiliki formulasi berbeda. Umumnya uji ini digunakan untuk produk-produk baru. Yang kedua ada uji duo trio, yang dilakukan terhadap 3 sampel namun dengan 2 formulasi berbeda, di mana antara 3 sampel tersebut, 2 diantaranya memiliki formulasi yang sama, sehingga para panelis diminta untuk memilih sampel yang paling sama dengan standar. Nah, yang terakhir pada metode ini ada uji segitiga atau uji yang paling populer di dunia pangan. Sama halnya dengan uji sebelumnya, uji segitiga ini memerlukan 3 sampel dengan 2 diantaranya memiliki formulasi yang sama. Namun, bedanya dengan uji duo trio, pada uji segitiga ini, panelis diminta untuk menentukan sampel mana yang memiliki formulasi yang paling berbeda di antara 2 sampel lainnya. Contoh pengaplikasian metode diskriminatif adalah PT ABC Makmur ingin membuat biskuit namun yang kadar gulanya dikurangi 5%. Tim R&D kemudian melakukan uji sensori dengan metode diskriminatif. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap perbedaan yang ada dari produk reformulasi dengan tujuan menekan biaya produksi. Contoh lainnya adalah aplikasi pada keripik kentang yang digunakan untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas sensorinya. Metode deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis sensori di mana atribut sensori suatu produk atau bahan pangan diidentifikasi, dideskripsikan, dan dikuantifikasi dengan menggunakan panelis terlatih. Metode ini umumnya digunakan untuk sensory profiling dan pengembangan produk baru. Pada umumnya, metode ini membutuhkan 12 orang panelis terlatih yang di-screening terlebih dahulu untuk sensory acuity. Selain itu, analisa yang digunakan dalam metode deskriptif akan melibatkan deteksi atau deskriptif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Aspek kualitatif meliputi kenampakan, tekstur, aroma, atau sifat suara yang menjadi ciri dan pembeda dari produk yang lain. Aspek kuantitatif juga tidak kalah penting loh. Aspek kuantitatif digunakan untuk menilai intensitas dan memahami sejauh mana masing-masing atribut sensori hadir dalam sampel. Maka tipe panelis yang cocok digunakan dalam metode ini adalah panelis terlatih, karena mampu mendeteksi dan mendeskripsikan semua atribut sensori secara komprehensif dibandingkan dengan produk lain yang sudah ada. Dalam pengujiannya, metode deskriptif juga dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis uji, yaitu uji scoring, uji profile, flavor dan tekstur, serta uji kualitatif deskriptif analisis atau QDA. Gimana sih ketiga uji ini berlangsung? Yuk kita simak! Yang pertama, ada uji scoring. Pada uji ini, panelis akan memberikan skor sesuai dengan deskripsi atribut tertentu dari produk. Misalnya, suatu sampel memiliki rasa yang sangat pahit atau memiliki aroma susu yang kuat. Kedua, ada uji profile flavor dan tekstur. Pada uji ini, para panelis akan diminta untuk menguraikan seperti apa sih karakteristik aroma, flavor, dan tekstur dari suatu sampel. Yang ketiga ada uji QDA. Pada uji ini, para panelis akan diminta untuk menilai karakteristik atribut mutu sensori dalam bentuk angka numerik yang dinyatakan secara kuantitatif. Dalam industri pangan, metode ini diaplikasikan untuk memperoleh profil sensori terhadap produk baru yang sedang dikembangkan dan perbandingannya terhadap jenis makanan yang sudah ada di pasar. Metode afektif atau hedonik. Metode afektif atau biasa disebut dengan metode hedonik merupakan pengujian dalam analisis sensori organoleptik.
Ini merupakan metode yang terakhir yang umum digunakan dalam evaluasi sensori. Tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya perbedaan di antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian tingkat kesukaan dari suatu produk. Dikarenakan metode ini hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap suatu produk, maka jenis panelis yang dapat dipilih adalah panelis tidak terlatih, yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang panelis atau pada umumnya melibatkan hingga 300 orang panelis loh. Wah, banyak ya. Melalui metode ini nantinya kita akan dapat mengetahui bagaimana penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Sebenarnya metode uji afektif atau hedonik dapat dikelompokkan kembali ke dalam 3 jenis uji, yang meliputi uji perbandingan pasangan, uji hedonik, dan uji ranking. Apa sih bedanya? Yuk kita simak. Uji paling pertama merupakan uji yang paling sederhana untuk dilakukan, yaitu uji perbandingan pasangan. Uji ini dilakukan dengan memberikan 2 sampel produk yang berbeda dan konsumen hanya akan menunjukkan mana sampel produk yang lebih disukai. Kemudian pada uji yang kedua, kita memiliki uji hedonik yang paling umum untuk ditemui, yaitu menilai tingkat kesukaan berdasarkan skala tingkat kesukaan yang umumnya dalam rentang 1 hingga 9, mulai dari paling suka hingga paling tidak disukai terhadap seluruh atribut sensori. Selanjutnya ada uji ranking yang ditunjukkan untuk memberikan peringkat kesukaan dari seluruh sampel produk terhadap atribut sensori tertentu seperti warna atau rasa. Contoh pengaplikasiannya adalah R&D PT ABC Makmur yang akan memproduksi mie instan. Umumnya metode ini dilakukan dengan membandingkan produk mie sejenis yang ada di pasaran. Misalnya mie instan merek A yang sangat terkenal dan mie instan merek B yang dikenal menarik. Dengan metode ini, kita dapat memperkenalkan produk sekaligus memperoleh feedback terhadap tingkat kesukaan dari konsumen. Hasil yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan optimasi atau evaluasi sebelum produk akan benar-benar dipasarkan. Menarik bukan? Nah, seperti yang telah kita simak, berbagai metode evaluasi sensori umumnya digunakan dalam industri pangan dengan penggunaannya yang bergantung pada kondisi dan tujuan yang ingin diperoleh dari uji yang dilakukan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.